Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil aliyyil a'la alladzi khalaqa fasawwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ghafirudz dzunubi wal khataaya. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ju'ila dinuhu musta'liyan wa la musta'la. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, sesungguhnya kita sering memperhatikan tingkah anak-anak, perilaku sobi atau atfal yang kadang-kadang kalau kita lihat itu menggemaskan, kadang menangis, kadang tertawa dan sebagainya. Tetapi kita tidak pernah menyadari bahwa sesungguhnya di balik tingkah anak-anak kecil yang seperti itu banyak pelajaran berharga yang dapat kita ambil. Hanya kita tidak menyadari atau mungkin kita tidak tahu. Sehingga Syekh Jalaluddin As-Suyuti, beliau pernah menyampaikan ada 5 perkara, 5 hal yang itu adalah tingkahnya anak-anak kecil, perbuatan atfal anak-anak yang kalau kita terapkan, kita ambil benang merahnya kemudian diterapkan dalam kehidupan orang-orang dewasa, maka kita akan menjadi kekasih Allah. Kita akan menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa saja tingkahnya itu? Yang pertama, la yahtammuna birrizqi. Anak-anak kecil itu tidak pernah peduli tentang rezeki itu dari mana datangnya. Mereka enjoy saja. Ketika minta apapun, minta kepada orang tuanya. Walaupun kadang-kadang dengan menangis, tapi tidak pernah sampai dalam pikiran mereka. Tidak pernah serius mereka berpikir dari mana rezeki itu. Nah, jika tingkah anak seperti itu diterapkan oleh kita orang dewasa, bahwa kita tidak pernah begitu serius dalam arti tidak peduli, tidak ihtimam terhadap rezeki. Karena apa? Karena kita berkeyakinan bahwa rezeki telah Allah sediakan. Meskipun untuk mendapatkannya memang ada makom asbab, bagaimana kita harus berusaha mencarinya. Sehingga dalam hal terkait rezeki ini memang ada perdebatan. Apakah memang rezeki itu tanpa diusahakan pasti datang, atau memang harus ada usaha? Sebagaimana ada perdebatan antara Imam Malik dengan muridnya Imam Syafi'i, bahwa Imam Malik menyatakan rezeki itu akan Allah berikan tanpa harus ada usaha. Sedangkan Imam Syafi'i sebagai muridnya, beliau mendebat, seandainya seekor burung tidak keluar dari sarangnya, maka burung itu pun tidak akan mendapatkan rezeki. Perdebatan itu tidak selesai karena memang masing-masing punya argumen. Sehingga ketika Imam Syafi'i keluar dari kajian, kemudian di tengah jalan menemui ada sekelompok petani yang sedang memanen anggur, maka beliau pun ikut membantu memanen, dan hasil dari membantu memanen itu kemudian dia diberi oleh pemilik kebun itu anggur yang segar, yang enak-enak, sehingga dia girang bukan main. Girang bukan karena mendapatkan anggurnya sebagai imbalan, tetapi girang karena pendapatnya tentang rezeki, bahwa rezeki itu harus diusahakan, itu menurut beliau itu benar. Sehingga dengan sukacita, dengan berlari-lari dia menuju ke tempat kajian gurunya untuk menyampaikan bahwa apa yang dipertahankan tentang pendapat beliau tentang rezeki itu benar, bahwa rezeki harus diusahakan. Maka dengan senyum pun sang guru pun mengatakan, dari pagi aku mengajar, tidak mencari rezeki, dan memang saya sedang menginginkan anggur, ternyata kau datang dan bawa anggur. Berarti pendapatku juga benar. Sehingga kedua murid dan guru itu pun saling tertawa. Ternyata memang ada kalanya rezeki itu datang tanpa harus diusahakan, tapi ada juga rezeki yang harus diusahakan. Sehingga seorang anak, mereka tidak peduli dari mana datang rezeki, tetapi tidak pernah berpikir seserius bagaimana kita kadang-kadang untuk mendapatkan rezeki kita harus berpusing-pusing, harus stres dan sebagainya. Bukan berarti kita itu tidak mau berpikir dan berusaha, tetapi
keyakinan kita tentang rezeki harus sama dengan anak-anak kecil ketika mereka itu berpikir tentang rezeki. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, wala yashkuna man khalaqahum idza maradu. Anak-anak kecil itu ketika diberi sakit, mereka tidak pernah mengeluh. Tidak seperti kita orang dewasa, kadang-kadang ketika kita sakit banyak mengeluh. Yang dilakukan oleh anak kecil itu hanya menangis saja. Itu ketika mereka diberi sakit. Lalu yang ketiga, wa yakuluna ta'ama mujtami'in. Mereka itu kalau makan suka berkumpul dengan teman-temannya. Kadang-kadang mau berbagi. Meskipun kadang-kadang ada yang membaginya dengan secuil apa yang dimiliki. Ini kalau diterapkan kepada kita orang dewasa, bahwa kita kalau mendapatkan rezeki tidak untuk sendiri, tetapi ketika kita mendapat rezeki kita bersama-sama, nikmati bersama, bergembira bersama dengan teman-teman kita, sehingga ini menjadi suatu amal yang dicintai oleh Allah. Lalu yang keempat, wa idza khafu jarat uyunuhum bidumu. Ketika anak-anak kecil itu takut, yang bisa dilakukan hanyalah menangis sampai mengeluarkan air mata. Nah, ketika ketakutan yang sedemikian itu sampai anak itu menangis diterapkan kepada kita orang dewasa, ketika kita pun merasa takut di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di tengah malam yang sepi, ketika tidak ada orang yang melihat, kita mengakui dosa-dosa kita sampai menetes air mata kita. Alangkah indahnya itu. Dan tetesan air mata itu adalah salah satu tetesan yang kelak bisa menghapus atau meredakan atau menyiram panasnya api neraka. Karena apa? Tangisan seorang hamba Allah di hadapan Allah seorang diri. Lalu yang kelima, wa idza takhasamu tusari'u ila sulhi. Anak kecil itu ketika mereka bermusuhan, ketika bertengkar, kita sering melihat anak-anak itu berselisih kemudian bertengkar. Tapi begitu cepatnya dan begitu mudahnya mereka untuk as-sulhu, untuk kembali menjadi baik, berteman lagi, bermain lagi, bersuka cita bersama lagi. Padahal baru sekian menit yang lalu mereka mungkin bertengkar. Seandainya hal ini diterapkan kepada kita orang-orang dewasa, ketika kita berselisih, kita bermusuhan dengan orang, jangan lama-lama untuk kembali islah. Segera. Anak kecil ketika mereka sudah berbaik seakan-akan melupakan sebelumnya mereka telah bertengkar atau bermusuhan. Nah, inilah 5 hal yang terjadi pada anak-anak kecil. Seandainya diambil benang merahnya, diterapkan kepada anak dewasa atau orang-orang dewasa, maaf, insya Allah kita termasuk orang yang menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.